Baik, terima kasih Kak Dimas. Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini tidak berlama-lama ya, saya langsung saja share screen. Sebentar. Baik, sebenarnya hari ini itu kan temanya adalah filsafat timur dan teologi Kristen ya. Tetapi setelah saya baca-baca dan kemudian saya juga mempersiapkan materinya ya, sepertinya memang sangat luas ya kalau misalkan saya membahas seluruh filsafat timur gitu. Filsafat timur itu kan juga ada filsafat India, filsafat Cina, kemudian filsafat Arab ya. Nah, tetapi hari ini karena keterbatasan waktu juga dan saya takutnya malah terlalu luas ya, kita nggak fokus gitu. Jadi izinkan saya untuk hari ini fokus kepada filsafat timurnya yang khususnya adalah Taoisme ya. Dan kemudian nanti saya juga akan membahas cinta kepada alam dari teologi Kristen. Begitu. Nah, semoga Bapak Ibu nggak kecewa ya karena saya menyempitkan ini. Nah, di sini juga ada Dr. Budi ya, mungkin nanti kalau mau belajar lebih dalam kepada filsafat Islam ya tentang alam gitu ya, bisa lebih kepada Pak Budi. Tapi untuk malam hari ini saya akan berfokus kepada Taoisme saja begitu, supaya nggak terlalu luas ya. Nah, kemudian, seperti biasa ya, disclaimer, presentasi ini adalah riset pribadi saya dan bukan merupakan representasi pandangan saya ataupun institusi tempat saya mengabdi. Seperti biasa, kita akan melihat apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah singkat Taoisme, dan yang kedua, pokok-pokok Taoisme, dan kemudian tiba-tiba kita akan lompat kepada teologi Kristen dan cinta kepada alam. Nanti juga kita akan ada sedikit perbandingan ya, dengan apa yang kita pelajari dalam Taoisme, dan kemudian ada tanya jawab. Nah, kita akan masuk ke dalam sejarah singkat Taoisme dulu. Oke. Nah, seperti yang mungkin kita semua sudah banyak ketahui ya, Taoisme itu dimulai oleh Lao Tzu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi kitab yang ditulisnya adalah Tao Te Ching ya. Nah, Tao Te Ching ini ditulis oleh Lao Tzu dan merupakan kitab Taoisme yang pertama. Nah, sebenarnya Lao Tzu sendiri ini artinya the old master ya. Nah, kemungkinan nama aslinya itu bukan Lao Tzu ya. Jadi dalam bahasa Mandarin memang artinya adalah old master. Nah, kita tidak tahu siapa nama aslinya itu. Pokoknya diceritakan Lao Tzu ini ada di dinasti Zhou dan dia itu penat karena dalam dinasti itu banyak banget yang namanya kejahatan moral. Nah, sehingga ia menyingkir ke daerah Tibet ya dengan mengendarai kerbau. Makanya kalau kita melihat Lao Tzu itu banyak digambarkan mengendarai seekor kerbau ya untuk menulis filsafatnya. Baru setelah itu dia retire gitu. Nah, kemudian kitab Tao Te Ching itu berisi 81 ya pasal dan isinya adalah puisi-puisi, kata-kata bijak dan nasihat-nasihat. Nah, kitab Tao Te Ching ini sangat populer di Cina. Tentu kita tahu yang populer selain Taoisme itu adalah Konfusianisme ya. Tetapi Taoisme itu juga adalah filsafat yang sangat populer di Cina, bahkan dipelajari secara khusus di sekolah atau universitas. Nah, kitab Tao Te Ching juga sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Rusia. Nah, saya belum ketemu yang bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya baca Tao Te Ching itu dalam bahasa Inggris, yang juga ada bahasa Mandarinnya, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, sebenarnya apa sih yang dibicarakan dalam kitab Tao Te Ching itu? Dia akan berbicara mengenai Tao ya, atau diterjemahkan sebagai jalan atau the way. Tapi nanti kita akan belajar bahwa Tao itu lebih daripada itu ya. Nah, Te sendiri artinya power, Ching itu adalah kitab gitu ya. Jadi secara singkat Tao Te Ching itu artinya kitab power of the Tao gitu ya. Nah, selain Tao Te Ching ada lagi Zhuangzi ya. Zhuangzi ini pada tahun 300 sebelum Masehi itu dia juga menulis satu kitab yang lain yang merupakan perluasan dari Tao Te Ching. Nah, jadi dua kitab ini, Zhuangzi dan Tao Te Ching itu dianggap sebagai kitab Taoisme yang sangat terkenal ya, sangat dibaca untuk memahami Taoisme. Nah, jadi dalam kitab Zhuangzi ini, jadi Zhuangzi itu ditulisnya oleh Zhuangzi atau sering juga disebut nama aslinya Zhuangzhou ya, dan sering juga disebut Lao Zhuang. Nah, itu menulis Zhuangzi itu ada 3 bagian ya. Nah, bagian pertama yang namanya inner chapter itu ditulis oleh Zhuangzi sendiri. Itu ada 7 bab. Sangat singkat banget gitu ya.
Dan kemudian sementara yang lainnya itu outer chapter dan miscellaneous chapter gitu. Jadi yang apa namanya ditulis oleh Zhuangzi sendiri adalah 7 bab pertama. Nah, sebenarnya Zhuangzi ini hidupnya di zaman Cina ada dalam perang dengan dirinya sendiri. Jadi pemerintahannya itu juga tidak baik ya, ada perebutan tanah, kekuasaan militer, bahkan perbudakan paksa bagi rakyat, serta pajak yang tingginya gila-gilaan. Jadi kalau bisa dibilang zaman Zhuangzi hidup itu bahkan lebih bobrok gitu ya daripada zaman Lao Tse tadi. Nah, di zaman seperti itulah Zhuangzi menulis filsafatnya. Jadi karena Zhuangzi ini adalah pengikut dari Taoisme ya, tetapi dia berusaha menulis kitabnya ini atau filsafatnya berupa cerita-cerita ya. Jadi beda kalau Lao Tse tadi puisi-puisi ya, syair-syair kecil. Zhuangzi ini menulisnya dalam bentuk banyak cerita-cerita, ada monolog-monolog mengenai ajaran Taoisme. Nah, Zhuangzi sendiri pernah ditawari untuk masuk dalam kerajaan sebagai penasehat raja. Namun Zhuangzi menolak karena sebenarnya memang para pengikut Taoisme itu rata-rata ya nggak mau berpolitik gitu, nggak mau masuk ke dalam negara ya, istilahnya bekerja untuk negara gitu, karena itu menurut dia adalah mencelakai diri sendiri gitu. Nah, tadi sudah saya bahas ya ini ya, terdiri dari 3 bagian. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang Tao ya. Nah, Tao itu kan adalah inti dari Taoisme. Nah, Tao tadi diterjemahkan sebagai the way, tetapi sebetulnya terjemahannya atau definisinya tuh lebih luas daripada hanya sekedar jalan gitu ya. Nah, Tao itu banyak diterjemahkan sebagai jalan, prinsip universal, metode, doktrin, sistem alam semesta, realitas alam semesta, asal muasal segala sesuatu. Pokoknya Tao itu adalah prinsip dasar lah yang menyusun alam semesta ini gitu. Dari dialah sumber segala sesuatu ya, asal muasal segala sesuatu gitu. Jadi Tao itu bukan sekedar jalan, tetapi dia tuh prinsip yang universal yang membentuk segala sesuatu yang ada di di alam semesta ini gitu. Nah, karena Tao ini sebenarnya sangat esensial gitu ya. Ini apakah bisa disamakan dengan Tuhan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, sebenarnya Tao itu lebih dalam karena Tuhan itu kan kalau misalkan di dalam agama Samawi kan adalah pribadi ya, tetapi Tao ini lebih ke abstrak gitu ya. Jadi seperti prinsip gitu, seperti dia itu sesuatu yang menyusun alam semesta. Nah, karena begitu dalamnya, begitu abstraknya, begitu esensialnya, dia itu nggak bisa didefinisikan secara pasti. Karena apa? Bahasa manusia itu tidak cukup untuk mendefinisikan apa itu Tao. Tapi walaupun demikian, Tao itu tetap harus dibahas gitu ya, tetap harus dibahas, tetap harus dibahasakan, tetap harus ditulis, meskipun kita nggak akan bisa grasp atau mengerti, memahami Tao itu 100%. Nah, langsung ke kutipannya aja ya, dari Tao 32 ya. Nah, di sini benar-benar dikasih tahu bahwa sebenarnya nggak ada satupun orang yang bisa menguasai Tao ini, karena Tao ini benar-benar adalah prinsip universal, walaupun sepertinya tuh simple ya, simple. Kalau Anda baca Tao Te Ching itu kan sangat kayaknya simple, syair-syair pendek gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak ada satupun orang yang bisa untuk menaklukkan Tao ini gitu ya. Nah, kemudian dari kitab Zhuangzi juga ada ya. Nah, di sini juga yang saya merahkan di sini, who knows the unspoken explanation, the unexpressed way. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa memahami Tao ini ya, walaupun nah ini ya dia bilang itu sama seperti kayak gudang surga gitu, di mana kita itu bisa apa ya bahasa Indonesia ya, pokoknya gini lah ya terjemahannya begitu ya, istilahnya tuh kita bisa lah ya mencoba untuk mengenal dia, kita tuh bisa untuk mencoba menjelaskan dia, tetapi tetap aja kita tuh nggak bisa menjelaskan secara betul-betul penuh. Seperti itu ya. This is called hidden illumination. Seperti itu. Nah, kemudian kita ketemu ya. Tadi berarti power ya. Nah, berarti kan power of the Tao gitu ya. Power itu menurut kitab Tao Te Ching justru akan terlihat ketika seseorang yang pertama tidak memiliki, yang kedua tidak bergantung, yang ketiga tidak memerintah atau mengontrol, yang keempat tidak serakah atau tahu kapan harus berhenti, kemudian yang kelima adalah Wei Wu Wei, itu nanti akan saya jelaskan secara lebih dalam lagi itu ya. Nah ini kutipan lagi ya dari Zhuangzi di sini ya. Jadi sebenarnya
yang disebut kekuatan kalau di dalam Taoisme itu, kalau biasanya kan kita menganggap kekuatan itu adalah sesuatu yang kuat ya, yang harus memerintah, yang harus mendominasi gitu. Tapi kalau di dalam Taoisme justru kekuatan itu adalah sesuatu yang kalem ya, sesuatu yang slow, sesuatu yang sangat harmoni dengan alam, sesuatu yang sangat natural seperti itu. Ya, nah nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana Lao Tse itu menggambarkan power itu seperti air ya. Nah nanti saya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pokok-pokok Taoisme ya. Yang pertama adalah harmoni dengan alam. Nah Taoisme itu memang sangat menekankan kecintaan dan harmoni dengan alam. Makanya saya memilih membahas ini ya, Taoisme gitu. Nah, menurut Taoisme, manusia itu bukanlah makhluk yang lebih tinggi dari makhluk lainnya. Jadi kan kalau kita ya, mungkin dari tradisi agama Samawi atau dari tradisi Kristiani, Western gitu ya, kita tuh melihat manusia kan lebih daripada makhluk hidup lainnya kan. Nah, tetapi dalam Taoisme, manusia itu setara dengan alam semesta, dengan ciptaan lain, dengan makhluk lainnya. Nah, di sini dalam Tao Te Ching yang kelima, dikatakan bahwa sebenarnya semua makhluk ya, semua makhluk itu sama seperti straw dogs ya, atau seperti anjing jerami ya kalau saya nggak salah menafsirkan atau mendefinisikan ini ya. Nah jadi dikatakan bahwa semua makhluk itu setara ya, sama-sama ya seperti anjing jerami aja gitu ya manusia itu. Jadi nggak usah merasa lebih tinggi atau lebih hebat dari makhluk lainnya. Nah, jadi menurut Taoisme manusia merupakan mikrokosmos di dalam makrokosmos, oleh sebab itu penting bagi manusia untuk menjaga harmoni dengan alam dan berjalan mengikuti proses alamiah. Jadi ada interconnectedness ya antara manusia dengan alam ini gitu. Jadi bagaimana supaya kita itu hidup dengan baik? Ya caranya kita harus berharmoni dengan alam. Gitu. Jadi kalau alam sakit, kita sakit. Kalau kita sakit, alam juga sakit gitu ya. Jadi ada interconnectedness begitu. Nah, kemudian, nah ini tadi ada titipan lagi dari Zhuangzi yang ke-6 gitu ya. Nah, ini bagus ya. When nature and humanity do not overpower each other, kalau alam dan manusia itu tidak overpower satu sama lain, baru itu disebut sebagai real humanity, kemanusiaan yang betul-betul sejati ya, harusnya itu saling harmoni, tidak saling mengalahkan, tidak saling mendominasi. Nah ya ini nggak usah kita lewatin aja. Kemudian yang kedua, pokok Taoisme adalah polaritas. Nah seperti yang kita ketahui ya, simbol dari Taoisme itu adalah yin dan yang. Nah ini juga merupakan simbol dari kosmologi Tao. Nah jadi menurut kosmologi Tao, segala sesuatu bergerak secara sirkular. Nah, tadi sebenarnya yang Butterfly ini terkenal banget dalam kitab Zhuangzi gitu ya. Itu sebenarnya menggambarkan sesuatu bergerak secara sirkular dan dalam proses yang selalu menciptakan diri sendiri. Nah, dalam proses itu penting adanya keseimbangan dan keselarasan. Jadi kalau kita lihat simbolnya ya, yin dan yang, itu penting sekali adanya keseimbangan, adanya keselarasan, dan itu seperti saling muter gitu. Walaupun saling berputar, ya, tapi dua-duanya itu titik hitam, titik putih, ya putih dan hitamnya itu selalu seimbang, selalu selaras. Nah, selain menggambarkan keseimbangan dan keselarasan, yin dan yang juga menggambarkan polaritas, yaitu pemikiran Taoisme yang non-dualisme ya. Nah, jadi pikiran dualistis selalu mencoba memilih salah satu dan mengeliminasi yang tidak terpilih. Nah, itu khas Western banget ya. Kalau Western itu kan selalu apa ya, berdiri atas dua kutub gitu kan, kutub setuju dan tidak setuju atau kutub A dan min A gitu, dan kita harus memilih antara A atau min A. Tapi kalau menurut Taoisme antara A dan min A ya, antara is dan isn't itu sebenarnya tidak terpisahkan. Jadi ada unity in opposite gitu ya. Nah, jadi kalau ada dua hal yang tampak bertentangan seperti lambangnya yin dan yang ya, hitam dan putih, itu sebenarnya nggak bertentangan. Sebenarnya justru dia saling melengkapi, tidak terpisahkan. Dia unity in opposite gitu. Dan sebetulnya mereka saling menciptakan gitu ya. Jadi yang putih tuh nyiptain hitam, hitam tuh nyiptain putih. Jadi seperti sebuah tarian aja gitu. Nggak ada yang satu jika tidak ada yang lainnya. Nah ini kembali lagi berbanding terbalik dengan pemikiran Barat yang cenderung dualistis. Pemikiran Timur itu dialektis ya,
melihat unity in opposite. Nah, ini kutipannya dari Tao Te Ching yang kedua. Nah, ini yang saya merahkan ya, is and isn't produce each other. Itu sama dengan lambangnya yin dan yang itu ya. Jadi hitam produksi putih, putih memproduksi hitam, tapi di dalam hitam ada titik putih, di dalam putih ada titik hitam, seperti itu. Nah, kemudian dari Zhuangzi chapter yang kedua, ya, dikatakan bahwa Tao itu nggak ada minus, nggak ada plus gitu ya, nggak ada A, nggak ada minus A, semuanya itu disatukan menjadi satu. Ya, tidak ada lagi definisi, tidak ada lagi disintegrasi, semuanya itu bercampur menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, kemudian kalimat terakhirnya itu heaven and earth are born with us, all beings are one with us. Jadi ada connectedness atau ada hubungan antara kita dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian yang ketiga, Wei Wu Wei ya. Nah, Wei Wu Wei itu artinya apa? Secara literal artinya action without action. Nah, aneh banget ya gitu ya. Atau mungkin bisa juga diterjemahkan sebagai effortless action. Nah, apa sih maksudnya ini? Berarti manusia itu nggak perlu bertindak gitu, berarti diam-diam aja, atau seperti apa ya? Nah, memang ini inti dari Taoisme yang sulit sekali untuk dimengerti, tapi konsep ini penting sekali di dalam Taoisme. Nah, makna dari Wei Wu Wei sebenarnya adalah bukannya manusia tidak boleh bertindak ya, tetapi manusia itu harus bertindak alami gitu ya, secara alami. Tidak bertentangan dengan proses alamiah. Jadi menurut Taoisme itu kan semua itu ada prosesnya, seperti aliran air gitu. Nah, kita tuh jangan bertindak bertentangan sama aliran itu. Ya, aliran yang sudah dituntun oleh Tao tadi. Nah, jika tindakan manusia itu berusaha melawan arus tadi, menentang proses alam, itu sudah bertentangan dengan Tao itu sendiri. Nah, jadi tindakan manusia itu harus natural, harus selaras dengan proses alam. Nah, contohnya di sini Lao Tse memberi contoh soal air. Nah, di chapter 78 Tao Te Ching ya, di sini dikatakan bahwa nothing in the world is more flexible and yielding than water. Jadi air ya, air itu kan digambarkan sangat fleksibel, terus kayaknya tuh lembut ya, kayaknya tuh lemah gitu. Tetapi kalau kita lihat kalau air ya, terus-menerus menghantam batu, batunya lama-lama luruh seperti itu kan. Nah, jadi di sini yang saya merahkan itu, so the flexible overcome the adamant, the yielding overcome the forceful. Jadi sikap kita tuh harusnya fleksibel, harusnya natural, nggak perlu keras-kerasan, tidak perlu pengen mendominasi, pengen melawan apa yang seharusnya sudah menjadi proses natural, gitu ya. Nah, dengan demikian, dengan cara kita mengalir seperti air, sebenarnya di dalam situ ada power of the Tao, ya. Tadi yang Tao Te Ching ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam Zhuangzi juga nih, dalam chapter yang ke-6. Nah, di sini tuh memang Zhuangzi ini suka menggunakan Konfusius ya dalam cerita-ceritanya. Tapi sebenarnya itu lawak sih. Sebenarnya kan Konfusius sama Taoisme itu kan bertentangan ya. Nah, tetapi si Zhuangzi ini suka menggunakan nama Konfusius, tokoh Konfusius dalam ceritanya. Tapi dikisahkan Konfusiusnya kayak ngikutin Taoisme gitu ya. Nah, contohnya kayak cerita ini tentang si Yan Hui ya. Yan Hui kan bilang, aku duduk di dalam kelupaan. Kemudian nih dimunculkan tokoh Konfusius. Konfusius bilang, apa maksudnya kamu duduk dalam kelupaan? Kemudian Yan Hui bilang, saya telah mengabaikan tubuh saya dan segalanya. Saya sudah melepaskan tubuh saya, kemudian pikiran saya juga sudah saya lepaskan ya. Nah, kemudian itu yang saya merahkan, I assimilate to the universal. Aku tuh udah bersatu ya dengan yang semesta ini. Inilah yang aku panggil sebagai duduk dalam kelupaan. Ya. Nah, kemudian di sini Konfusius pada akhirnya bilang, wah kamu kok ini ya berhikmat banget ya. Kamu kok bijak banget ya, aku akan mengikuti kamu. Padahal dalam dunia nyata enggak ya. Konfusius itu sama Taoisme enggak mungkin lah. Konfusius mengikuti Taoisme begitu. Tapi dalam cerita-cerita Zhuangzi itu suka seperti itu. Jadi tadi hubungannya adalah sebetulnya action with action tadi ya. Istilahnya nih secara logika ya. In forgetfulness ya, duduk doang terus kemudian lupa. Itu kan kayak nggak ada action ya. Kayak nggak ada usaha begitu. Tapi justru dalam sitting in forgetfulness itu terdapat wisdom. Sampai Confucius sendiri pengen mengikuti si Yan Hui tadi. Begitu ya.
Nah, jadi memang menurut Taoisme power itu ada di dalam duduk diam, mengikuti aliran semesta gitu ya, dan tidak menggunakan force, tidak menggunakan paksaan, tidak menggunakan dominasi kita seperti itu. Nah, berarti kalau kita simpulkan sikap hidup seorang Taois ya, atau etika hidup seorang Taois itu seperti apa? Di sini ada 5 ya. Yang pertama itu kita harus bersikap wajar, alami, natural. Ya, kita itu ngikut dengan proses alam, nggak maksa, nggak munafik ya. Jadi natural aja gitu, sebagaimana adanya kita. Kemudian yang kedua itu kita juga spontan, jadi nggak yang ngerencanain yang jauh banget gitu ya, kita udah pikirin dari hari ini, melainkan kita tuh jalan aja. Kita tuh sifatnya fleksibel, nggak kaku seperti air tadi ya. Jadi misalkan kalau rencana kita digagalkan gitu ya, nah itu kita juga fleksibel aja gitu, santai ya. Kemudian yang ketiga sederhana. Sebagaimana alam itu selalu apa adanya. Seseorang juga tidak boleh berlebihan dalam hal apapun, atau bersikap itu apa adanya aja. Kemudian yang keempat, nirtindakan. Nah ini wei wu wei tadi ya, jadi membiarkan semua berjalan apa adanya. Yang kelima, dia menolak hasrat. Jadi dia hidup harmoni dengan alam dan sesama, tidak berusaha menguasai dan mendominasi apapun. Karena hasrat manusia itu kayak selalu pengen mendominasi kan. Nah, dalam Taoisme itu justru hasrat untuk mau menguasai itu harus ditolak. Ya, sehingga kita ini bisa hidup harmoni dengan alam, ya, dengan segala makhluk yang ada di dunia ini. Nah, kemudian ini adalah salah satu cerita yang mungkin saya paling suka dalam kitab Zhuangzi ya, yaitu di dalam chapter yang keempat. Itu tentang useless tree, tentang pohon yang nggak berguna gitu ya. Nah, jadi ceritanya itu ada sebuah pohon yang kayaknya tuh udah tua ya, terus habis itu kayaknya pohon ini nggak ditebang-tebang ya, jangan-jangan tuh keramat gitu, jangan-jangan punya potensi sesuatu kan. Nah, kemudian si Suci ini mendekati pohon itu, kemudian dilihatin. Terus kemudian dia langsung bilang, wah ini sebenarnya pohon yang nggak berguna gitu ya. Cabang-cabangnya nggak bisa dipakai buat apa-apa, ya kan. Kemudian batangnya juga nggak bisa buat apa-apa. Ketika daunnya dijilat, waduh kok kayaknya daunnya beracun gitu ya. Nah, kemudian Suci bilang, wah ini benar-benar pohon yang useless, tidak berguna. Ya, makanya pohon ini bisa begitu besar. Nah, jadi istilahnya gini, mungkin Bapak Ibu sudah nangkap ya maksudnya. Jadi kalau seseorang itu useless gitu ya, justru kayak kelihatan useless, justru hidupnya lebih lama. Bayangkan kalau pohon ini ternyata penuh dengan kegunaan, nggak berapa lama pasti udah ditebang, ya kan? Batangnya udah dibuat lemari, kayak buahnya udah diambilin, daunnya dibuat apa gitu. Tapi karena pohon ini useless ya, nggak berguna, justru dibiarin hidup, makanya sampai bisa tumbuh besar. Ya kan. Kemudian yang saya merahkan tuh, makanya itu orang bijak itu sebenarnya nggak bisa dieksploitasi, karena dia tuh nggak pernah pamerin apa yang dia punya ya. Sebenarnya bukan ke dia nggak berguna, tapi lebih ke dia tuh santai, nggak pernah pamerin apa yang dia punya seperti itu ya, seperti alam aja begitu, menampilkan diri apa adanya seperti itu. Nah, kemudian, ini sebuah artikel ya. Sebuah artikel di sini penulisnya saya sudah tulis. Artikel ini bercerita mengenai pendidikan pemeliharaan alam yang berbasiskan cinta dan bukan ketakutan. Jadi menurut mereka, penulisnya, Taoisme itu dapat memberikan sumbangsih ya dalam pemeliharaan alam. Nah, kalau di dalam Western culture atau dalam kebudayaan Barat, itu kan pemeliharaan alam diharuskan ya, tetapi menurut mereka basisnya itu ketakutan, karena mereka takut kan alam itu hancur, kemudian kita nggak punya rumah, kita nggak bisa makan, akhirnya manusia itu akan punah. Nah, berarti itu kalau memelihara alam dengan motivasi yang seperti ini, menurut penulis itu bukan cinta pada alam, itu cinta pada diri manusia sendiri, ya kan? Hanya karena takut kehilangan tempat tinggal, takut kelaparan, makanya mereka memelihara alam. Tetapi kalau Taoisme itu sejak awal dia mengedepankan cinta dan harmoni dengan alam. Jadi dia nggak mikirin takut kehilangan tempat tinggal atau apa, tetapi memang betul-betul dari jalan itu, dari Tao itu sudah diajarkan bahwa kita harus hidup berharmoni dan mencintai alam. Nah, menurut penulis ini ada 4 pokok Taoisme yang berhubungan dengan kecintaan kepada alam. Yang pertama adalah worldview kosmosentrik dari Taoisme.
Jadi sudut pandang atau wawasan dunia dari Taoisme itu sangatlah kosmosentrik ya, berpusat kepada alam. Bahkan Tao sendiri itu digambarkan sebagai prinsip universal yang mengatur jalannya semesta. Nah, dengan demikian manusia pun termasuk dalam alam dan harus hidup dalam harmoni dengan alam. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ya saya sedikit bandingin dengan Christian worldview gitu kan. Nah, itu kan pusatnya kepada Tuhan kan, kepada Bible gitu kan. Nah, kalau Taoisme bukan kepada Tuhan karena kan dia percayanya Tao ya. Jadi yang dipusatin adalah alam. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, manusia tidak boleh mendominasi alam. Nah, kan manusia tadi adalah bagian dari alam ya, dan dia tidak lebih tinggi dari makhluk hidup lainnya kan. Nah, jadi manusia sendiri tidak boleh mendominasi alam, melainkan dia harus menjadi satu dengan alam, unity ya, seperti tadi prinsip non polaritas itu. Nah, di sini ada huruf Chinese ya, Tianren Hei. Nah, huruf-huruf itu apa sih artinya? Huruf pertama itu Tian ya, artinya heaven. Kemudian Ren yang kedua itu artinya man, kemudian Hei itu menjadi satu, unity of the two ya. Jadi heaven, man, unity of the two gitu ya. Nah, jadi yang menjadi goalnya yaitu apa? Kesatuan antara Tao itu dengan man ya, dan juga dengan alam semesta itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah Wei Wu Wei ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi kita mengikuti aliran Tao manusia ya, yang ada dalam alam. Manusia harus bertindak sesuai prinsip alam yang berlaku dan tidak bertentangan dengannya. Kemudian yang keempat adalah saving lives and forbidding killing. Nah, sebenarnya Taoisme itu kan ada yang hanya menganutnya sebagai filsafat, tapi ada juga yang menganutnya sebagai sebuah religion ya. Nah, dalam religius Taoisme itu ada hubungannya dengan Qi dan segala macam ya. Dalam religius Taoisme ada larangan-larangan yang sebenarnya berhubungan dengan alam. Contohnya hal yang simpel gitu. Misalkan ada burung lagi tidur gitu ya, kita nggak boleh ngagetin burung yang lagi tidur. Kemudian misalkan ada serangga lagi berhibernasi gitu ya, atau kepompong mau jadi kupu-kupu, itu kita nggak boleh gangguin. Kemudian kita juga nggak boleh membakar pohon yang ada di pegunungan dan lain-lain lah ya. Istilahnya larangan-larangan itu berhubungan dengan tidak mengganggu alam gitu ya. Nggak mengganggu alam, apalagi membunuh, itu tidak boleh. Nah, kemudian sekian yang dari Taoisme ya. Kemudian kita ke teologi. Nah, saya sendiri kan memang dari teologi ya, tentu saya ingin juga meresponi begitu. Bagaimana dengan teologi Kristen yang memang istilahnya ya ada yang bilang bahwa itu sangat mempengaruhi dunia barat seperti itu. Nah, sebenarnya saya akan mulai dari tuduhan terhadap kekristenan dulu ya. Ini sudah sangat populer banget kritik dari Lynn White ya, seorang sejarawan yang pada tahun 1967 mengatakan, nah ini klaimnya benar-benar luar biasa ya, kekristenan itu yang bertanggung jawab dalam menyebabkan krisis ekologi. Nah, ini tuduhan serius nih ya. Nah, menurut Lynn White, Kejadian 1 ayat 28 ya, seperti yang kita tahu bahwa itu manusia itu ya, manusia itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menguasai alam ya, atas bumi. Nah, menurut Lynn White, penguasaan ini yang artinya adalah domination ini sendiri menyebabkan bangkitnya teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menguasai dan mengeksploitasi bumi. Kemudian yang kedua, ajaran Kristen bahwa Allah menyediakan dunia baru, yaitu sebuah pemisahan dari dunia yang sekarang ini, membuat manusia seenaknya mengesahkan eksploitasi alam. Ini kembali lagi mungkin ke City of God-nya Agustinus ya, atau mungkin ini sedikit salah tafsir dari itu, tapi banyak juga orang Kristen yang menganggap bahwa dunia ini nanti akan hilang ya. Nah, akan digantikan dengan Yerusalem baru itu. Nah, setelah isu ekologi itu kan makin lama makin banyak gitu, isu-isu lingkungan. Kemudian ditambah dengan tuduhan dari Lynn White ini, maka para teolog Kristen memikirkan berbagai pendekatan bagaimana untuk menghindarkan kekristenan dari spotlight penyebab kehancuran alam dan justru menyerukan pemeliharaan ekologi. Nah, di sini ada beberapa pendekatan teologi Kristen terhadap hal ini, kecintaan pada alam ya. Nah, ada pendekatan biblika, pendekatan pastoral dan ekumenikal, dan yang ketiga adalah pendekatan teologis. Nah, yang pertama dulu saya akan bahas sedikit, yaitu adalah pendekatan biblika ya. Nah, pendekatan biblika itu artinya apa? Jadi mereka itu menafsirkan Alkitab, lebih kembali kepada Alkitab nih ya. Bagaimana mereka menafsirkan Alkitab berhubungan dengan isu-isu ekologis yang ada. Nah, 3 golongan ini kita bagi aja supaya gampang ya. Ada 3 golongan dari pendekatan biblika ini.
Yang pertama adalah golongan apologis, yang kedua golongan rekonstruksionis, dan yang ketiga golongan reformis atau revisionis. Nah, yang pertama adalah golongan apologis. Nah, jadi golongan apologis ini berusaha meyakinkan lagi nih. Tadi kan Lynn White kan bilang kalau kejadian 128 itu sebenarnya untuk dominasi dan mengakibatkan kehancuran lingkungan kan. Nah, tetapi golongan apologis ya, seperti namanya ya, apologis gitu ya. Mereka tuh ngebela bahwa enggak kok, enggak seperti itu ya. Nah, contohnya di dalam Kejadian 1 ayat 28, di sini ada Richard Bauckham ya, saya masukkan dalam golongan apologis, bahwa dia mengatakan bahwa kata dominion dalam Kejadian 1 ayat 28 itu bukan berarti penguasaan dalam arti ekspansi besar-besaran, seperti yang dituduhkan oleh Lynn White. Jadi Bauckham itu membedakan konteks itu. Menurut dia, Lynn White dan orang-orang yang mengeksploitasi bumi dengan ayat Kejadian 128 itu sebenarnya salah tafsir begitu ya. Nah, sebenarnya yang Kejadian 128 itu perintahkan itu adalah dominasi yang sifatnya statis. Jadi bukan kita mengekspansi dan juga mengeksploitasi gitu ya, tetapi apa yang kita gunakan, apa yang diberikan kuasa oleh Tuhan kepada manusia, yaitu alam dalam keadaan apa adanya. Gitu. Jadi bukan untuk dikembangin lagi gitu ya. Jadi alam apa adanya itu harus dipergunakan manusia untuk kebutuhannya. Nah, menurut Bauckham, justru sejak zaman Renaissance ya, itu kan jadi banyak sekali perkembangan teknologi juga dan perkembangan industri juga. Tafsiran atas Kejadian 1 ayat 28 berubah menjadi ekspansi besar-besaran dan eksploitasi alam. Nah, jadi Kejadian 128 yang harusnya kata Bauckham itu adalah kita menggunakan alam dari apa adanya, itu berubah menjadi sebuah tugas di mana kita tuh harus mengekspansi apa yang sudah ada ini ya. Kita harus gunakan, kita harus kembangkan, dan kita harus menjalankan peran Tuhan sebagai tangan Tuhan di dunia ini. Nah, pandangan apologis ini umumnya lebih mengutamakan mandat penata layanan bagi manusia terhadap alam. Sebagai ayat-ayat pendukung, kaum apologis juga memakai perumpamaan Yesus tentang alam. Jadi kan mereka kan belain gitu. Dibilang kan tadi Kristen itu membuat eksploitasi alam ya kan, perusakan lingkungan kan. Nah, kemudian jadi kaum apologis ini ngebelain. Mereka bilang tuh lihat aja Yesus dalam Alkitab juga pakai perumpamaan tentang alam kok ya kan. Burung pipit, bunga bakung gitu kan. Kemudian Rasul Paulus itu juga sudah memberitahukan mengenai keselamatan dalam lingkup alam semesta, mengenai cosmic Christ ya, dan lain-lain begitu. Nah, jadi intinya kaum apologis itu ingin menginterpretasi ulang tuh. Jadi ayat-ayat yang tadi diserang, mereka belain ya, supaya ayat-ayat itu terlihatnya mendukung pemeliharaan alam dan menyatakan bahwa tafsiran yang lama itu, yang dikritik tadi itu tidak tepat. Namun, kelemahan dari pandangan ini, bahwa pandangan ini tidak terlalu meyakinkan. Ya, memang kan nggak semudah itu ya, kita bilang tafsiran lama itu salah semua tuh, nggak tahu konteks dan segala macam gitu kan. Dan kalau kita lihat sebenarnya tafsiran contohnya dari Bauckham tadi, apa sih bedanya dengan yang lama gitu ya, maksudnya nggak jauh beda banget ya gitu loh. Jadi pembelaan ini cukup problematik juga dan dianggap sebagai ya kurang kuat gitu ya, kurang meyakinkan untuk membela ayat-ayat yang tadi sudah ditafsirkan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah golongan rekonstruksionis ya. Nah, kalau golongan rekonstruksionis itu kalau tadi apologis kan tafsir ulang ya. Nah, rekonstruksionis enggak. Nah, ini ada dua golongan lagi nih dalam rekonstruksionis. Yang pertama ada rekonstruksionis yang menolak, memang nolak aja gitu ya. Ayat-ayat yang memang enggak pro ekologi. Ya, contohnya dalam Kejadian 1 ayat 28. Kan tadi Lynn White bilang ya, Kejadian 1 ayat 28 itu memang merusak lingkungan nih. Ini nih yang bikin orang-orang Kristen merusak lingkungan gitu kan. Nah, para rekonstruksionis yang golongan A ini bilang, "Oh iya benar, kami setuju" gitu ya. Akhirnya maka Kejadian 1 ayat 28 tuh harus ditolak. Gitu ya. Nah, kemudian Yohanes 1 juga kan mengunggulkan surga daripada bumi kan. Jadi rekonstruksionis yang A ini mengatakan iya memang ayat itu harus ditolak begitu. Nah, jadi ayat-ayat yang suspiciously tidak pro ekologi menurut mereka harus ditolak gitu. Nah, jadi mereka mencoba merekonstruksi pemikiran teologis yang benar-benar pro ekologi berupa prinsip-prinsip dalam menafsirkan Alkitab. Nah, contohnya Norman Hebel itu dia merekonstruksi 6 prinsip penafsiran Alkitab ya, Earth Bible ya. Ya sesuai dengan eco justice.
Nah, di sini ada 6 prinsip penafsiran Alkitab tersebut. Jadi menurut Norman Hubble itu, kalau kita mau nafsir Alkitab, maka kita harus bacanya berdasarkan lensa ini nih, 6 lensa ini, gitu. Nah, jadi kalau misalkan ketemu ayat yang bertentangan sama 6 prinsip ini, ya udah kita tolak aja, gitu ya, atau kita taruh dalam hermeneutic of suspicion seperti itu. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Nah, contoh nih, membaca Kejadian 4 ya, tentang Kain dan Habel berdasarkan prinsip interconnectedness. Tadi kan ada prinsip nomor 2 ya, interconnectedness, alam semesta terdiri dari makhluk-makhluk yang saling terhubung dan saling bergantung demi kelangsungan hidup masing-masing. Nah, contohnya itu dalam membaca Kejadian 4, kalau pakai prinsip interconnectedness, itu kan tentang Kain yang membunuh Habel ya. Nah, Kain itu kan seorang petani. Nah, ketika ia membunuh Habel, darah Habel itu berteriak dari tanah, ya kan? Nah, ini juga bisa memakai point voice ya, point voice yang nomor 3 itu. Nah, jadi Kain itu dikutuk, tidak bisa lagi hidup dari tanah, tidak memiliki tanah, dan selalu hidup mengembara. Sedangkan kalau dibandingin dengan Nuh itu kan orang yang mencintai bumi ya. Nah, dia itu diselamatkan dari air bah. Nah, artinya tuh mereka menafsirkan setiap kisah dari Alkitab itu dari lensa-lensa tadi, 6 lensa ini, gitu ya. Jadi kalau nggak nyambung ya disambung-sambungin aja gitu. Pokoknya harus sesuai sama ini. Kalau emang nggak bisa nyambung banget, ya udah ditolak aja gitu ya ayatnya. Nah, kemudian posisi rekonstruksionis yang A ini sangat dihargai di kalangan teolog biblika karena mengedepankan lensa etika, khususnya mengenai eco justice dalam menafsir Alkitab. Nah, sebenarnya pendekatan prinsip ini kan mirip dengan teologi pembebasan kan. Nah, kalau teologi pembebasan kan harus melihat apa permasalahannya dulu nih apa gitu kan. Nah, habis itu mereka akan mengedepankan lensa etika. Nah, baru setelah itu interpretasi Alkitab itu dilihat dari lensa itu, lensa pembebasan. Ya, jadi Alkitab ini harus selalu ditafsirkan sebagai kitab yang selalu membebaskan orang-orang dari penindasan. Nah, kemudian kembali kepada rekonstruksionis yang tadi ya. Jadi kelemahannya apa pandangan ini? Nah, terus gimana dengan ayat-ayat yang ditolak tadi? Apakah itu berarti less biblical atau dia bukan firman Tuhan kah gitu ya. Nah, terus bagaimana kita bisa memisahkan atau membedakan antara ayat-ayat yang harus ditolak dan ayat-ayat yang harus diterima. Nah, jadi ini permasalahannya adalah Alkitab ini firman Tuhan enggak gitu. Kalau memang Alkitab firman Tuhan ya berarti kan nggak boleh ada yang ditolak kan gitu. Nah, tetapi ini karena ada yang ditolak kan jadi bingung gitu ukurannya bagaimana. Nah, kemudian ada juga rekonstruksionis yang ya mungkin nggak usah terlalu panjang, itu justru dia bukannya menolak ayat Alkitab yang tidak pro ekologis, melainkan dia menolak ekologi. Ya, contohnya di sini adalah premilenialisme. Contohnya sebut saja Tony Campolo ya. Dia kan kalau premilenialisme kan percaya dunia ini pada akhirnya akan dihancurkan kan. Terus habis itu nanti Tuhan ciptain lagi yang baru dunia ini. Gitu. Nah, jadi buat apa kan kita memelihara lingkungan itu? Justru ajaran ekologi itu yang tidak Kristen gitu menurut mereka ya. Nah, kelemahan dari pandangan ini adalah pandangannya nggak masuk akal ya, karena nggak sesuai fakta gitu loh. Jadi mereka nggak peka dengan permasalahan ekologi yang ada di dunia ini. Nah, ini justru yang menyebabkan lebih banyak kritik ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah golongan reformis atau revisionis. Mungkin di sini bisa ditemukan jalan tengah gitu ya, antara golongan 1 dan 2 gitu. Nah, jadi kalau golongan reformis itu mereka, ini sekali lagi bukan aliran reform, tapi golongan reformis gitu. Jadi bukan aliran reform, tapi golongannya reformis gitu ya. Artinya apa? Mereka mengedepankan penafsiran tradisional ya, tetapi hanya dalam rumusan doktrin atau teologinya. Nah, jadi mereka itu enggak lagi menafsirkan dari awal, tetapi melihatnya langsung dari doktrin. Nah, doktrin tradisional itu digunakan sebagai lensa untuk diaplikasikan secara etis pada masalah-masalah kontemporer. Nah, jadi itu kayak contohnya Kejadian 1 ayat 28 ya. Nah, mereka nggak akan nafsir ulang gitu kayak golongan apologis. Melainkan mereka langsung pakai doktrin tradisional. Contohnya kan kalau selama ini doktrin tradisionalnya penata layanan atau stewardship itu ya. Nah, jadi doktrin atau teologi tentang penata layanan itulah yang dipakai sebagai lensa untuk menafsirkan berbagai ayat yang ada hubungannya dengan relasi manusia alam. Nah, jadi nggak seperti golongan rekonstruksionis yang sebelumnya, itu kan dari nol kan. Mereka mengkonstruksi prinsip-prinsip baru tuh, kayak Norman Hubble tadi kan. Nah, kalau kaum reformis itu nggak usah dari
awal menafsir seperti kaum apologis, dan juga nggak usah bikin prinsip-prinsip baru. Ya, melainkan mereka lensanya menggunakan doktrin tradisional yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada sekarang gitu ya. Nah, contohnya doktrin penciptaan gitu ya, dapat diperkaya dengan prinsip Earth Bible yang tadi nomor 1 dan 2 ada interconnectedness seperti itu ya. Nah, jadi mereka ini terbuka terhadap setiap pengembangan yang ada dalam doktrin tradisional itu. Jadi mereka juga ngikutin perkembangan zaman. Nah, kemudian kelemahannya di sini apa? Ya, kelemahannya perlu dipikirkan lagi ya. Doktrin mana sih yang harus dikembangkan dan mana yang jangan dikembangkan? Contohnya misalkan doktrin Kristus ya. Nah, kita tuh boleh ngembanginnya sampai kapan? Sampai seperti apa gitu. Contoh, boleh nggak doktrin Kristus itu dikembangkan sampai Kristus berinkarnasi menjadi materi yang artinya seluruh ciptaan. Kan selama ini Kristus itu berinkarnasi jadi manusia ya. Tapi bagaimana kalau kita ambil Kristus itu berinkarnasi bukan hanya sebagai manusia, tapi seluruh alam semesta atau seluruh materi yang ada, atau deep incarnation. Ya kan? Nah, bisa nggak ditarik ke situ? Nah, kalau misalkan bisa sampai situ ditariknya, apa perbedaannya dengan rekonstruksionis yang A tadi? Artinya, apa sih batas-batas pengembangan itu sendiri? Nah, kemudian yang kedua, pendekatan pastoral atau ekumenikal. Di sini saya ambil 2 ya, yaitu Laudato Si dan World Council of Churches. Nah, yang pertama Laudato Si yang ditulis oleh Pope Francis ya. Ya, intinya itu dia menyoroti ya, beliau menyoroti masalah-masalah ekologi gitu. Banyak masalah yang beliau bahas dalam buku tersebut ya. Dan menurut beliau manusia itu makhluk yang tidak terpisahkan dari alam. Jadi alam itu rumah kita. Kita itu penata layan dari alam, tugas kita melindungi alam. Ya memang jadi mirip seperti yang tadi awal di Taoisme tadi ya. Istilahnya ini fear based, agak fear based dikit sih ya. Soalnya kita takut kehilangan rumah kita gitu kan. Nah, jadi itu karena krisis ekologi ini semakin lama semakin mendekat begitu ya. Akhirnya Pope Francis ini mengeluarkan Laudato Si supaya tuh kita orang-orang Kristen juga harus peka nih dengan isu seperti ini ya. Kemudian kita dia menekankan khususnya kerjasama teknologi, sains, filsafat, dan juga globalisasi yang ada. Kemudian Pope Francis juga menekankan adanya edukasi mengenai ekologi, khususnya dalam keluarga, sekolah, dan media-media. Beliau juga memberikan 2 doa untuk krisis ekologi ya. Nah, mungkin kalau berminat nanti bisa dicari di internet di sini ya. Jadi ini doa yang pertama. Dan ini doa yang kedua ya, ini lebih panjang ya. Nah, jadi intinya adalah Paus ini memberitahukan nih, krisis ekologi harus diperhatikan. Seperti itu. Nah, kemudian yang tadi pendekatan pastoral ya, terus pendekatan ekumenikal itu mungkin ambil dari WCC tadi ya. Nah, ini saya ambil dari artikel teman saya, Nindyo Sasongko, yang judulnya The Dearest Freshness Deep Down Things ya. Nah, dia mendata bahwa ada beberapa hal atau beberapa langkah dan konferensi yang sudah dilakukan oleh World Council of Churches atau WCC. Jadi mereka itu peka sebetulnya terhadap isu-isu ekologis ya. Nah, ini 1974, 1975, 1991, kemudian 1983, dan tahun 2009 ya. Nah, ini 2009, ini isinya ya, apa yang WCC itu katakan ya, bahwa intinya itu adalah betul-betul memanggil ya secara pastoral gitu ya, bahwa gereja itu juga harus memperhatikan isu-isu seperti ini. Nah, kemudian saya ke website resminya WCC ya, yang tentang ekologi. Mereka benar-benar menulis gitu dari tahun 1970, jadi tadi datanya betul ya. Jadi dia sudah berusaha untuk ikut menjaga lingkungan ya. Nah, jadi over the years WCC help foster a movement for climate justice touching millions of people around the world. It's time for climate justice gitu. Jadi terlihat bahwa WCC ini juga memanggil gereja untuk peduli kepada alam ya. Nah, kemudian terakhir adalah pendekatan teologis ya. Nah, ini juga nanti akan saya sedikit komparasikan dengan tadi filsafat timur, khususnya Taoisme yang sudah kita pelajari tadi di awal ya. Nah, di sini pendekatan teologisnya saya mengambil 2 pandangan yang cukup terkenal. Yang pertama dari Kristen Ortodoks Timur
yaitu dari tokoh namanya Maximus the Confessor ya. Nah, mungkin teman-teman yang Katolik sudah akrab dengan Maximus gitu ya, dan mungkin juga ada yang Ortodoks Timur juga mungkin sudah tahu ya tentang Maximus. Kemudian yang kedua dari Western Christianity itu ada Deep Incarnation. Nah, yang pertama itu kita akan bahas Maximus Confessor ya. Nanti kita tuh bakal lihat ada mirip-miripnya gitu ya dengan Taoisme tadi ya, atau mungkin tadi perwakilan filsafat Timur tadi itu. Nah, Maximus itu siapa? Dia adalah teolog dari Bizantin, tentu saja dia Timur ya, bukan teolog Barat. Kemudian dia lahir tahun 580. Awalnya dia bukan seorang biarawan, bukan seorang teolog ya, tapi pada tahun 610 dia meninggalkan karirnya dan menjadi seorang biarawan. Dia ini sangat getol ya untuk membela ajaran Ortodoks Timur, khususnya hasil konsili Chalcedon mengenai dua natur Kristus. Nah, kalau pernah tahu ya tentang Maximus, dia itu menentang adanya hanya satu kehendak Kristus gitu. Dia percaya ada dua kehendak Kristus karena Kristus itu punya dua natur. Begitu. Nah, kemudian Maximus pada akhirnya ditangkap oleh kekaisaran dan lidah serta tangan kanannya dipotong karena dianggap bidat ya. Bidat itu diawali dari mulut, kemudian tangan yang menyebarkan ajaran sesat itu kemudian harus dipotong. Nah, akhirnya Maximus diasingkan ke Georgia dan meninggal tahun 662. Pandangan Maximus mengenai alam ya. Maximus mengatakan bahwa manusia adalah makrokosmos. Nah, ini aneh ya. Kan biasanya kan manusia itu disebut sebagai mikrokosmos. Pemikir dia juga dalam zamannya Maximus itu menyebut manusia sebagai mikrokosmos. Tetapi Maximus justru mengatakan bahwa manusia adalah makrokosmos. Kenapa manusia itu makrokosmos? Menurut Maximus, manusia memang diciptakan untuk menjadi imam, kepala dari segala ciptaan. Dan hanya manusia yang memiliki kapasitas menafsirkan ciptaan. Nah, jadi manusia disebut makrokosmos dan alam ciptaan disebut sebagai makroantropos atau humanized cosmos, yaitu alam yang dituntun manusia kepada Allah atau konsep deifikasi atau teosis. Ya. Nah, jadi pertama-tama menurut Maximus segala ciptaan merupakan rencana Allah atau ide Allah sebagai logos. Nah, ini mirip-mirip dengan Plato dan Neoplatonisme ya. Nah, jadi Allah logos L besar ini ya, ketika menciptakan para ciptaan ini, maka dalam diri setiap ciptaan itu ada logoi, atau logo itu artinya logos-logos kecil ya, logos jamak, tapi L-nya kecil. Gitu. Jadi ada bagian dari Allahnya lah ya, yang memiliki kapasitas untuk kembali kepada Allah sebagai logos L besar. Maka alam ciptaan sesungguhnya adalah ciptaan sekaligus non-ciptaan. Nah, ciptaan artinya memang dia berbeda dengan Allah, tetapi non-ciptaan dalam arti dia itu logoi ya. Mereka itu adalah logoi. Nah, ini ada dialektiknya juga ya, seperti Taoisme tadi. Nah, rencana Allah sejak semula adalah membawa ciptaannya bersatu dengan dirinya. Jadi, Maximus itu memiliki kronologi ya, dalam penciptaan itu mulai dari becoming, movement, dan rest. Nah, jadi dari awal, ciptaan itu semuanya diciptakan dalam keadaan yang selalu becoming. Belum acek gitu loh, belum final, belum yang perfect ya. Nah, untuk menjadi keadaan yang final, ajek ya, dia tuh bisa rest, maka ciptaan harus bergerak, move, menuju Allah, dan menemukan keadaan final di dalam dia. Nah, jadi dari awalnya itu Tuhan emang merencanakan seperti itu, becoming, movement, dan rest ya. Ini belum ada dosa nih, gitu ya ceritanya. Nah, nanti kita akan bicara dosa setelah ini. Nah, dalam diri manusia, itu ada keunikan. Nah, manusia kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka dalam diri manusia terdapat keistimewaan, yaitu namanya logikos. Logikos itu adalah bentuk adjektif dari logos. Jadi logikos itu seperti free will ya, yang nggak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi manusia itu kalau menurut Maximus spesial lah ya, karena punya logikos ini. Dia punya otonomi, dia bisa menentukan dirinya sendiri. Nah, manusia yang memiliki logikos dapat menafsirkan logoi dalam ciptaan lainnya, yaitu melihatnya dari sudut pandang Allah atau kehendak Allah. Selain itu, manusia juga diberi tanggung jawab untuk menjadi imam yang membawa seluruh ciptaan kepada Allah. Jadi kan tadi arahnya becoming, movement, dan rest kan. Itu kan bukan hanya untuk manusia, tapi seluruh ciptaan kan. Nah, imamnya nih yang ngebawa seluruh ciptaan ke rest itu di dalam Allah harusnya adalah manusia. Ya, tanggung jawab manusia. Nah, dalam human person itu adalah sekaligus created and non-created, tetapi dia lebih tinggi daripada ciptaan lainnya,
karena dia memiliki logikos gitu ya. Nah, dalam kejatuhan manusia dalam dosa, nah ini saya, akhirnya manusia itu gagal untuk menjadi imam bagi ciptaan. Nah, karena dia itu gagal, ini bukan hanya merusak manusia, tetapi juga keseimbangan alam. Karena manusia itu jadinya kan gagal ya, interpretasi ciptaan. Harusnya ciptaan itu ditafsirkan gini, dia tafsirkan beda, akhirnya dirusak gitu kan. Nah, jadi sudah terdistorsi oleh dosa yang menurut Maximus itu dosa pertama adalah self-love begitu. Nah, jadi ada interconnectedness, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka alam ikut hancur. Oke, nah ini tadi interpretasi ya, dan juga kemampuan peran keimaman itu akhirnya hilang, ya akhirnya rusak, dan ini ditebus melalui inkarnasi Kristus, di mana Kristus itu bergabung dalam logoi manusia. Jadi Kristus kan logos kan, L besar, tetapi dia juga ngambil natur logos manusia, L kecil itu, untuk menebus ciptaan yang jatuh ya. Nah, bagi Maximus inkarnasi adalah double movement. Tadinya kan ciptaan itu yang harus menuju Allah ya, tetapi karena dosa akhirnya Allah itu juga harus move ya. Jadi inkarnasi itu adalah movement Allah kepada ciptaan, tetapi juga sekaligus movementnya kita kepada Allah menuju rest tadi. Nah, dalam inkarnasi Kristus seluruh ciptaan dipanggil untuk berpartisipasi dalam dirinya. Hal inilah yang menjadi tujuan seluruh ciptaan, yaitu deifikasi atau teosis. Ya, nah nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya mengenai deifikasi atau teosis. Nah, dalam penebusan Kristus, fungsi kosmik manusia, yaitu tadi sebagai imam dan juga penafsir alam, itu sudah dipulihkan. Jadi setelah ditebus oleh Kristus, manusia kembali nih ke tugas kosmiknya, yaitu membawa ciptaan kepada Allah. Penyatuan dengan Allah, rest in God ya. Jadi manusia ini mediator. Jadi Kristus itu mediator manusia ke Allah, ya kan? Manusia mediator antara alam ciptaan ini dengan Allah gitu. Nah, terus deifikasi itu apa sih? Atau teosis ya. Itu adalah persatuan dengan Allah atau union with God. Ini sudah menjadi tujuan awal penciptaan, rest in God tadi ya. Nah, ketika Kristus berinkarnasi kan dia mengosongkan diri atau kenosis ya. Nah, kenosis ini adalah teladan bagi teosis. Jadi teosis itu ya pengosongan diri gitu ya, tapi dilakukan oleh alam ciptaan ini. Nah, pada akhirnya ciptaan akan bersatu dengan Allah, melepaskan diri dari dirinya sendiri dan dari dosa ya, self-love manusia, dan seutuhnya bersatu dengan Allah. Nah, tapi ini berbeda dengan panteisme ya, bukan berarti nanti kita juga menjadi Allah gitu kan. Nah, sejak awal memang sudah ada istilahnya sudah ada logo ya dalam diri ciptaan, tapi bukan nanti secara esensi atau natur kita menjadi Allah juga, nggak seperti itu, tetapi kita itu nanti bisa bersatu dengan Allah dalam hal kita berkelindan dalam the life of God. Jadi kalau mereka tuh gambarin Allah Tritunggal itu seperti tarian ya, Trinity dance gitu ya. Nah, kita tuh ntar masuk juga gitu dalam the life of God ya. Jadi kalau menurut saya tuh teosis lebih ke relasional daripada ke sama dengan Allah secara esensial atau natur gitu. Tetap kan Allah itu besar ya, nggak bisa seperti itu. Nah, kita sekarang membandingkan dengan Taoisme. Kemiripannya ada ya, memang ditemui khususnya dalam goal dari ciptaan, yaitu union with God ya. Nah, kalau tadi Maximus with God, kalau dalam Taoisme itu union with heaven tadi, seperti yang huruf Cina tadi awal ya. Kemudian manusia dan ciptaan lainnya juga harus mengikuti sebuah proses alamiah untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi kalau menurut Maximus kan ciptaan itu harus move ya, menuju Allah dan akhirnya rest di dalam Allah kan. Nah, proses itu juga adalah proses alamiah gitu kan. Sama seperti di Taoisme, kalau kamu mau menemukan Tao, maka kamu ikutinlah proses alamiah itu. Kemudian yang ketiga, manusia itu dapat menginterpretasi alam. Nah, sama juga pengikut Tao selalu dapat menginterpretasi alam, harus bisa berharmoni dengan alam gitu ya. Nah, perbedaannya dalam Taoisme tidak ada konsep manusia sebagai imago Dei. Ini perbedaan yang sangat esensial. Ya, dalam Taoisme manusia dan makhluk lainnya itu punya kemampuannya sejajar atau sama. Tapi kalau kita perhatikan lagi di dalam Taoisme itu jelas ya bahwa manusia itu bisa menginterpretasi alam. Makanya tulisan-tulisan dalam Taoisme itu semuanya adalah usaha menginterpretasi alam kan. Dan ada juga yang alam itu dijadiin teladan gitu kan. Nah, sebetulnya kan itu juga adalah kemampuan khusus ya. Nah, kemarin saya mikir ya bagaimana kalau ternyata alam juga punya bahasanya sendiri untuk menginterpretasi manusia gitu ya. Ya mungkin saja sih
Tapi dari sudut pandang kita sebagai manusia, ya hanya manusia yang bisa menginterpretasi alam ya. Nah, dalam Taoisme juga tidak ada konsep dosa maupun penebusan Kristus. Semuanya berjalan sesuai dengan proses alamiah. Tetapi tidak jelas juga bagaimana kita bisa union with heaven itu ya. Pokoknya dengan mengikuti alam, wuwe tiba-tiba bersatu dengan heaven begitu. Nah, kemudian kita lanjut, ini sebentar lagi ya. Apa gunanya teologi Maximus ini bagi perbaikan ekologi? Jadi peran manusia sebagai imam dan penginterpretasi alam sangat ditekankan. Untuk menuju teosis, peran manusia sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan melepaskan self-love dan mulai memperdulikan ciptaan ini. Satu lagi ya, boleh ya. Kan tadi dari Kristen Timur ya. Ini dari Kristen Barat ya. Konsep deep incarnation, saya cepat aja gitu ya. Jadi deep incarnation itu diperkenalkan oleh Neil Gregerson ya. Jadi apa sih inti dari deep incarnation? Deep incarnation itu secara sederhana, yaitu Yesus berinkarnasi itu kan incarnation kan. Jadi dia mengambil daging ya kan, sarx atau flesh. Tapi mereka menafsirkan bahwa flesh di sini itu bukan hanya berarti menjadi manusia, melainkan menjadi dunia materi secara keseluruhan. Jadi ketika berinkarnasi memang wujudnya itu manusia, tetapi Kristus itu sebenarnya sedang mengambil atau menjadi seluruh alam ini, begitu ciptaan ini. Jadi dengan Kristus mengambil wujud seluruh materi, seluruh dunia materi, maka efek dari inkarnasi bukan hanya pada manusia, melainkan kepada seluruh alam ciptaan. Menurut Elizabeth Johnson, inkarnasi Kristus memiliki 3 efek, deep ministry, deep cross, deep resurrection. Artinya pelayanan, salib Kristus, kebangkitan Kristus, itu efeknya bukan hanya pada manusia, tapi juga pada seluruh alam ciptaan. Jadi Allah itu memang menyelamatkan manusia, salvation itu untuk manusia. Tapi redeem atau redemption menurut mereka itu adalah untuk seluruh alam semesta, manusia dan dunia ini, segala dunia materi ini, seperti itu. Nah, kemudian ada pandangan yang lebih melengkapi yaitu Celia din Drummond ya. Nah, dia ini meminjam istilah Hans Urs von Balthasar, yaitu istilahnya adalah teodrama. Nah, jadi perbedaannya dengan pandangan misalkan Neil Gregerson dan juga Elizabeth Johnson yang sebelumnya, tadi kan mereka hanya menyoroti inkarnasi Kristus kan. Nah, tetapi kalau di dalam Celia ini, deep incarnation-nya itu difokuskan kepada teodrama yang sin 1. Sin 1-nya yaitu penciptaan. Nah, penciptaan disoroti menjadi momen pertama semua drama Allah, Trinity Dance, sehingga penciptaan alam bukan sekedar menciptakan backdrop untuk drama manusia saja, tetapi termasuk dalam rencana Allah, sehingga Yesus sendiri berinkarnasi menjadi daging, yaitu menjadi seluruh alam semesta ini. Ya, jadi dasarnya di sini perbedaan dari yang pandangan sebelumnya adalah dasarnya penciptaan. Nah, ini agak mirip dengan Maximus ya. Rencana Allah tadi dimulai dari penciptaan gitu. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya tadi. Nah, Deep Incarnation ala din Drummond dimulai saat penciptaan di mana Allah sudah memiliki rencana bagi inkarnasi Kristus yang membawa ciptaan pada puncak rencana Allah, yaitu mengalami penyempurnaan di dalam Kristus. Awal ciptaan baru dan berujung pada pengharapan eskatologis. Nah, jadi ini mirip juga dengan pandangan Saint Bonaventura ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengenal pandangan dari Bonaventura ini. Bahwa ciptaan ketika dia selesai di hari ke-6 itu sebenarnya belum selesai dalam tanda kutip, melainkan menunggu penyempurnaannya di dalam kedatangan Kristus dalam inkarnasi. Nah, sekarang kita membandingkan dengan Taoisme ya. Ketika Kristus menjadi materi, bukan manusia saja, maka pandangan ini mengkonfirmasi bahwa di mata Allah, manusia setara dengan ciptaan lainnya. Ini mirip dengan Taoisme yang juga menekankan kesetaraan semua makhluk. Tapi perbedaannya lagi-lagi dalam peran Allah nih. Allah itu bukan, maksudnya bukan diem aja ya, tapi dia tuh benar-benar intervensi, mengambil inisiatif untuk memulihkan alam melalui inkarnasinya. Nah, apa gunanya teologi ini bagi perbaikan ekologi? Jadi manusia menyadari bahwa Kristus sendiri menyayangi alam, di mana manusia juga dipanggil untuk menyayangi alam, sambil bersama-sama menuju penyempurnaan eskatologis. Karena di sini karya penebusan Kristus bukan hanya untuk manusia, sehingga manusia ini merasa spesial nih. Ya, memang hanya manusia yang menerima salvation, tapi jangan lupa, alam semesta itu juga diredeem oleh Allah. Oleh sebab itu kita nih manusia,
bersama-sama memelihara alam, bersama-sama menuju kepada penyempurnaan di akhir zaman nanti. Kan Paulus sendiri pernah menulis ya, seluruh ciptaan itu sedang mengerang kan, seperti kayak sakit mau ngelahirin gitu. Nah, jadi menurut pandangan Deep Incarnation itu ya sekarang kita sama-sama mengeluh nih sampai nanti di akhir zaman baru deh kita mengalami yang namanya penyempurnaan ciptaan, sudah tidak lagi ada keluhan lagi. Nah, hari ini kita belajar apa? Kesimpulannya. Yang pertama, tadi kita belajar tentang filsafat timur ya, khususnya di sini Taoisme yang mengajarkan pandangan harmonis dengan alam. Mereka mengatakan bahwa manusia dan segala makhluk memiliki posisi yang setara dan ada connectedness-nya. Kemudian tidak ada polarisasi ya, alam dan surga itu adalah satu. Kemudian bagaimana dengan teologi? Teologi Kristen itu dituduh sebagai penyebab kehancuran alam. Kemudian para teolog mencoba menempatkan kekristenan dalam posisi yang mendukung ekologi. Pendekatan yang digunakan ada 3, yaitu biblika, pastoral, dan teologis. Kemudian aplikasinya, yaitu yang pertama di sini kita mencintai Allah itu sama dengan mencintai alam. Harusnya mencintai Allah dan alam bukanlah hal yang bertentangan, melainkan berdialektika. Kemudian yang kedua, manusia dan alam adalah sama-sama ciptaan. Kalau kita dalam kekristenan mengakui bahwa manusia itu imago Dei gitu ya. Tetapi kita juga melihat bahwa Allah juga care ya terhadap ciptaan. Dan kita sama-sama dikasihi oleh Allah dan ingin ditebus oleh Allah. Kemudian yang ketiga, manusia adalah penafsir alam yang handal. Sebagai penafsir alam, kita juga harus membaca tanda-tanda alam. Jadi itu kalau pemikir Taoisme itu sangat handal ya menafsir alam dan mereka cepat menangani gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita nih udah ngerasa ya, kok udara sekarang makin panas gitu kan? Kok sekarang makin banyak pencemaran udara? Kita tuh sebenarnya sadar kok ya, karena kita memiliki kemampuan menafsirkan alam dengan handal gitu. Tapi permasalahannya setelah kita tahu, ngerti gitu, menafsirkan alam, apa yang menjadi reaksi kita? Apakah kita diam aja atau kita melakukan sesuatu? Kemudian yang keempat, bagaimana dengan sains? Jadi segala yang dibicarakan dalam malam ini gitu ya, itu perlu banget tanggapan dari sains. Jadi kalau ada yang saintis ya di sini, silahkan menanggapi apa yang saya bicarakan malam ini gitu. Nah, memang pendekatannya beda ya. Kalau sains itu kan lebih kepada bagaimana pendekatannya observatif begitu kan. Tapi kalau di sini kan kita pendekatan filsafat dan teologi. Nah, pendekatan yang berbeda bukan berarti bukan berarti tidak bisa mendekati hasil yang sama, yaitu pemeliharaan alam. Ya, sekian saja materi dari saya.